Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, mobil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oh iya sobat ya, mungkin ada keterlambatan ya. Yang pertama ya, saya ucapkan ya buat semua ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, dari saya ataupun dari kru ya di channel Ruang Batin, ketika mungkin sebelumnya ada sebuah kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja ya. Oke ya, yang kedua mungkin juga ada keterlambatan ya. Kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya, tepatnya memasuki minggu kedua ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Memasuki minggu kedua ya, di bulan April ya 2025 saat ini. Tetap ya di 3 hari ke depan ya. Saya mulai harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 8, 9, 10 ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, kebenaran yang terungkap ya. Ingat, kebenaran yang terungkap memasuki minggu kedua ya, bulan April. Oke, bagaimana kan nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Pisces memasuki minggu kedua bulan April ya. Pisces, asmara. Kartu utama kalian muncul petunjuk judgment. Ada malaikat meniup trompet ya, beberapa mayat terbangun di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada seseorang memegang 2 koin tapi tingginya ini berbeda ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya. Ini kartu utama muncul petunjuk judgment ya, asmara kalian. Artinya apa? Artinya di sini kelihatannya banyak dari sahabat Pisces yang sedang menunggu ataupun yang sedang berharap ya. Kabar, mungkin kabar ataupun mungkin informasi yang baik, yang positif, itu yang kelihatannya kalian tunggu, yang kelihatannya sedang kalian harapkan di sini.
Jadi artinya apa? Artinya di sini ya masih ada beberapa masalah dan kalian sedang menunggu apakah nanti endingnya ini bagus, apakah nanti ini belakangnya ini bagus atau tidak. Ini kalian sedang menunggu kabar di sini. Karena jelas di sini muncul petunjuk judgment, artinya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi bahwa banyak dari sahabat Pisces yang sedang menantikan sebuah jawaban. Entah kabar, entah informasi, pokoknya kalian sedang ingin menunggu sebuah jawabannya. Nah, gitu loh. Dan judgment ini memberikan dua makna. Bisa saja nantinya akan hadir kabar baik yang akan membuat kalian senang, bahagia. Bisa saja ini mendatangkan kabar buruk yang artinya ya mungkin membuat kalian bersedih, kecewa, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Pentacles ya. Ini kartu konfirm memberikan sinyal seseorang memegang dua koin. Ini kan tingginya berbeda. Artinya apa? Artinya di sini memberikan sebuah sinyal bahwa apa ya? Kalau bisa sih kalian harus ada sebuah keseimbangan sobat, gitu loh. Meskipun saya merasakan di sini terkadang ada beban berat ya, gitu loh. Terkadang kalian sampai kewalahan di sini untuk bisa menyeimbangkan, gitu loh. Untuk bisa menyetabilkan. Mungkin kalian misalkan ya pasangan kalian pilih jalan kanan, terus kalian kok cocok pilih jalan kiri, kok pilih jalan kiri. Nah, itulah yang membuat terkadang kalian itu kesulitan untuk bisa menyeimbangkan, gitu loh. Nah, cuman alangkah baiknya ketika memang kalian ingin ada kestabilan ya kalian harus sejalan, gitu loh. Ibaratnya berdua satu tujuan, kan seperti itu. Cuman nyatanya di sini masih banyak sahabat Pisces yang mungkin masih apa ya, yang masih adanya sebuah problem di sini. Gitu loh. Butuh keseimbangan yang luar biasa, butuh kerja keras, butuh usaha. Nah, laki-laki ini balik sama Pisces. Ketika kalian ingin adanya sebuah perubahan, ya sikap kita harus kita rubah. Kan seperti itu. Biar apa? Kalian mendapatkan kabar baik. Nah, ya, seperti itu. Nah, ketika kalian tidak mau merubah sifat ataupun sikap, ya nanti judgment ini memberikan sebuah jawaban yang sangat buruk. Nah, kan seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Karena sekali lagi memang tidak bisa dipungkiri bahwa sahabat Pisces banyak yang sedang berusaha keras, banyak yang sedang berjuang keras untuk bisa menyetabilkan, gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bahkan sampai kewalahan di sini. Saya rasa meskipun kalian berusaha keras, berjuang keras, sampai kewalahan pun ketika kalian ingin adanya sebuah perubahan yang baik, ya kalian harus bisa mengkondisikan sikap dan sifat kalian. Nah, kan seperti itu ya. Biar bisa sejalan, gitu loh. Misalkan ada masalah, ya dikomunikasikan secara baik-baik. Nah, seperti itu. Dicari solusi, ya sama-sama dicari solusi. Kalian sama pasangan, ya, solusinya seperti apa kan harus secara berdua, tidak boleh sepihak saja, nanti kan kesulitan. Kira-kira seperti itu ya. Biar apa? Biar Jasmine ini memberikan unsur kabar baik meskipun di 3 hari ke depan. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian diam-diam saja ya mungkin kabar baiknya ya bisa saja buruk, bisa saja tidak nanti di 3 hari ke depan. Ya. Kalau sama-sama mempertahankan ego, apalagi sama-sama tidak mau saling menyadari kesalahan, nanti bisa repot juga. Seperti itu ya. Oke, lanjut dulu di keuangan atau di karir ataupun pekerjaan ya. Ini faktor pekerjaan dulu. Kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles. Ada raja duduk memegang koin sama tongkat ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Wands. Tangan keluar dari awan memegang tongkat, sedikit ada daunnya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya kalian ingin adanya sebuah kesuburan ya ataupun kemakmuran. Dalam arti apa yang menjadi keinginan kalian ini kalian berharap bisa sesuai ekspektasi kalian, bisa sesuai harapan kalian. Itu yang kalian harapkan, itu yang sedang kalian inginkan. Nah, sekali lagi kalian ingin ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih ada peningkatan, lebih ada perkembangan. Itu yang sedang kalian harapkan. Apakah itu bisa terjadi sama kalian ya? Kalau menurut kartu konfirm ya di sini ini memberikan sinyal Ace of Wands, artinya bisa gitu loh. Asalkan kalian harus bisa menggunakan secara pengelolaan secara pemikiran kalian, sobat. Gunakan pemikiran kalian dalam hal mungkin kecerdasan kalian, munculkan ide kreatif, munculkan solusi-solusi dan jalankan. Ini akan
akan ada prioritas bahwa apa yang sedang kalian harapkan ini akan bisa terwujud. Tetapi ketika kalian sudah ada sebuah keinginan, ingin stabil ya, ingin adanya perubahan, ingin adanya sebuah kemakmuran dalam hal pekerjaan, kalau kalian tetap santai, tetap tenang, ya, apalagi stuck, tidak mau berjuang keras, ya sama juga SO1 ini tidak akan bisa membantu banyak, karena ini akan bisa membantu banyak dan akan bisa memberikan sebuah peluang keberhasilan asalkan kalian ada tindakan, yaitu tadi loh. Artinya gunakan secara pemikiran kalian, ciptakan ide kreatif, kecerdasan kalian untuk mencapai untuk mencari solusi dan mencapai itu semua. Karena kalian jelas didukung adanya sebuah keberhasilan. Seperti itu ya. Ada sebuah tanda bagus lah, asalkan kalian mau bergerak kan seperti itu. Untuk keuangan atau rezeki ya, Pisces kartu utama muncul petunjuk 9 cup. Ada 9 cup sama seseorang yang sedang duduk di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Devil. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan ya di sini. Oke ya. Ini kalau saya rasakan secara energi ya. Ini sahabat Pisces ya. Ini kelihatannya awalnya bagus ya secara keuangan ataupun faktor finansial. Banyak keberuntungan, banyak terbantukan ya oleh semesta. Nggak tahu dari mana datangnya. Yang jelas kalian awalnya banyak keberuntungan, sehingga apa, membuat kalian tenang, membuat kalian nyaman, bahagia, karena apa, keuangan sedang stabil. Awalnya seperti itu. Ada sebuah kelancaran yang luar biasa, mungkin dulu ataupun kemarin sempat kalian rasakan. Cuman seiring berjalannya waktu ya, tiba-tiba adanya sebuah perubahan yang cukup signifikan loh ini. Bisa saja yang awalnya baik, rezekinya mungkin dulu ataupun kemarin memasuki 3 hari ke depan, bahkan sampai nantinya ini mengalami keterpurukan. Bisa saja seperti itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya memang kalian dikonfirmasi muncul petunjuk The Devil, sobat. Ini tidak bisa dibohongi. Muncul petunjuk The Devil. Artinya akan ada perubahan yang signifikan. Ya bisa saja itu mungkin kecerobohan dari kalian, mungkin juga kesalahan dari kalian yang mungkin kurang bisa menyikapi sebuah masalah. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Ya kalian sendiri yang rugi, yang terprosok. Plus apa? Plus adanya orang yang nggak suka, malah makin parah. Sudah kalian terprosok mungkin dari kesalahan kalian, mungkin pengambilan keputusan ataupun apa, plus ada orang yang nggak suka, malah jadi satu, makanya energinya berat di sini, muncul petunjuk The Devil. Sudah terprosok, sudah ada penurunan, plus ada penutupan aura karena orang yang nggak suka. Sekali lagi, ini kan semakin beban berat nantinya kalian. Karena kan sering saya mengatakan, ketika muncul kartu The Devil ini kartu yang sangat-sangat negatif. Ya seperti itu ya. Jadi akan ada perubahan yang signifikan loh. Awas, berhati-hati ini Pisces ya. Gitu loh. Ya mungkin kalau kita ceroboh saja mungkin masih bisa diperbaiki secara logika, kan seperti itu. Tetapi ketika sudah masuk unsur logika, nah itu yang sulit. Kita harus melawan adanya sebuah energi negatif dengan apa ya? Dengan adanya sebuah penetralan ataupun dibersihkan aura kita biar tidak ada dinding penghalang. Kalau kalian biarkan seperti ini selamanya, akan membawa dampak kerugian buat kalian. Ini energinya cukup berat loh ya. Yang saya rasakan memang cukup panas ya di sini ya. Ini luar biasa, ada perubahan yang signifikan. Yang semula lancar tiba-tiba seakan terhenti. Kalian sendiri yang akan kesulitan di sini. Yang akan kebingungan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Ya, alhamdulillah ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ke-2 bulan April ya. Ini untuk asmara ya. Ini kelihatannya Pisces terdeteksi 50-50 ya. Bisa saja yang 50% akan ada perubahan baik ya. Bisa saja yang 50% ini stuck, malah akan kacau asmara kalian. Nah, seperti itu ya. Ya, lagi-lagi tetap kembali sama Pisces. Makanya secara energi kartu ini memberikan sebuah saran, selesaikan, komunikasikan. Kalau kalian mempertahankan saling ego, apalagi diam-diaman, yaitu tadi yang terjadi. Yang 50% memang akan bagus ya, mungkin akan terbantukan oleh semesta, mungkin secara aura kalian juga bagus, itulah yang akan membantu kalian. Nah yang 50% satunya lagi yaitu tadi, mungkin masih
diri kita ataupun pasangan kita masih ada sebuah keegoan, tidak mau mengalah, mempertahankan ego masing-masing, ya itulah yang terjadi. Apalagi plus adanya sebuah penutupan aura kalian. Maka yang 50% akan masih belum bisa ketemu titik terangnya. Bisa saja akan ada timbul perpisahan juga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi 50-50 ya. Meskipun 50-50 ya, semoga yang terbaik itu tetap kalian dapatkan. Lanjut, kalau di pekerjaan ataupun di karir, saya rasa di sini bisa dikatakan komunitas terbesar saya rasa masih cukup diuntungkan ya. Jadi masih ada peluang-peluang. Jadi ketika mungkin kalian mengalami kesulitan, mengalami penurunan, artinya kalian masuk komunitas terkecil. Nah, seperti itu ya. Jadi masih komunitas terbesar, ya saya rasa mungkin minggu-minggu ini loh ya. Apalagi masih dalam 3 hari ke depan ini kelihatannya ya masih cukup diuntungkan lah. Masih ada kestabilan di situ. Kalau di luar 3 hari ya lepas. Kan seperti itu. Karena ini kan jelas ya, setiap saya mereadingkan cuman waktunya itu cuma 3 hari, seperti itu ya. Lanjut ya, untuk keuangan ataupun rezeki. Nah, setelah saya deteksi secara penerawang kebenaran yang terungkap di sini waspada, katanya komunitas terbesar akan dirugikan. Jelas akan dirugikan, ada penurunan yang luar biasa, ada kebingungan nantinya di sini. Kalau kalian biarkan aura kalian tertutup, karena jelas itu tadi. Ya, di samping mungkin kalian ceroboh mengambil keputusan ataupun mengambil sebuah tindakan sehingga membuat berpengaruh. Ya. Terus adanya sebuah orang iri, ditambah penutupan, ditambah tembakan black magic, ya malah makin kacau. Nah, makanya bagaimana caranya lepas dari itu semua dan kembali stabil? Ya ikhtiarkan, dibuka auranya biar bagus. Kira-kira seperti itu ya. Ini waspada untuk komunitas terbesar ya. Ada perubahan yang luar biasa ini nantinya. Kalau kalian tidak percaya, ya monggo nanti kalian sendiri yang merasakan. Lebih dari 3 hari nanti bagaimana hasilnya? Akan banyak kesulitan di sini. Seperti itu ya Pisces ya. Apakah semua Pisces tidak? Ini kan untuk komunitas terbesar, artinya komunitas terkecil mungkin masih bisa terselamatkan lah. Bisa saja akan ada sebuah rezeki-rezeki karena mungkin komunitas terkecil ini mungkin sudah pernah dinetral ataupun sudah pernah dibuka kembali auranya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya ketiga faktor yang saya sampaikan ini semua bersifat general reading. Energinya itu luas mengacak, nggak tahu ini energinya siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, biar tidak timbul tanda tanya besar ya silakan konsul secara pribadi sobat. Gitu. Ketika kalian ada masalah, biar saya memberikan solusi. Apalagi nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalang sehingga aura kalian bisa kembali stabil, bisa terpancar kembali, berseri-seri kembali sehingga bisa mengundang sebuah kepositifan, kerezekian dan kebaikan. Karena dinding penghalangnya kan sudah hancur. Nah, makanya jangan heran, jangan kaget ketika aura kalian tertutup, ya kesulitan yang akan kalian dapatkan. Nah, masalah rezeki, kepositifan, kebaikan ini akan larinya ke Pisces yang auranya sudah terbuka. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, tetap ya pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian ini lebih waspada lagi sobat langkah ke depannya, agar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas ketika kita ingin adanya perubahan nasib yang lebih baik, 3 ya kuncinya. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, sharingkan, cari orang-orang di bidangnya. Biar mengurangi beban kalian. Ketika beban kalian itu berkurang sobat, maka persentase energi negatif akan menurun. Nah, syukur-syukur menemukan solusi. Kan seperti itu. Poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu sudah selesai semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah. Karena apa? Kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Di situ letak kuncinya sobat. Saya rasa sudah bisa dipahami ya. Oke ya, next ya. Intinya yang terpenting kesimpulannya dari semua berita yang sudah saya informasikan, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Karena sekali lagi ini bersifat general, jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Pisces. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.